Perkenalkan, nama saya Sani Ariza Pradia Sasti. Pada kali ini, saya akan menayangkan sebuah video penugasan micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Apakah baik atau ada yang sedang galau hari ini? Galau. Waduh. Bu, bohong. Oke. Sebelum memulai materi kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Lia, silakan untuk memimpin berdoa. Baik Ibu, sebelum dimulainya pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, tujuan pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran, konservasi, dan juga pemanfaatan flora fauna di Indonesia. Untuk materi yang sebelum masuk pada materi kali ini, kita kan udah ada itu ya, materi faktor-faktor penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum Ibu mau nanya nih, siapa yang udah pernah ke kebun binatang? Saya. Nah, di situ kan ada berbagai macam binatang ya. Nah, berbagai macam binatang tersebut itu merupakan salah satu binatang yang ada di wilayah Indonesia. Ibu akan menayangkan gambarnya ya. Iya Ibu. Nah, di sini kan udah ada gambar-gambar. Di sini kan ada gambar ya. Iya Bu. Gambar-gambar binatang di berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang tahu nggak di wilayah mana aja sih yang paling khas untuk di Indonesia? Saya Bu, Ya, Dinar boleh. di wilayah peralihan itu ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara Bu. Ya, betul. Dari gambar tersebut yang menarik yaitu ini Bu, ada komodo. Ya, betul. Selain di daerah Papua ada cendrawasih, di daerah Nusa Tenggara ada komodo, di daerah Sumatera itu ada badak berjula 1 dan juga ada harimau ya. Oke. Selanjutnya, penyebaran flora dan fauna di Indonesia ini kan sangat variatif sekali ya. Hal ini itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor kondisi geologi di Indonesia. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi atas garis Wallace dan juga garis Weber ya. Yang di Indonesia bagian barat itu ada fauna tipe asiatis, yang Indonesia bagian tengah itu ada fauna peralihan, yang Indonesia bagian timur itu ada fauna australis.
Yang pertama itu flora asiatis atau biasa disebut dengan flora dataran Sunda. Di flora asiatis ini terdapat di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Bali. Kemudian flora peralihan itu ada di wilayah Nusa Tenggara dan juga Maluku, di mana pada flora peralihan ini mendapatkan pengaruh dari flora Asia dan juga Australia. Jadi jenis-jenis floranya itu hampir sama di daerah Jawa dan juga di daerah Papua. Yang terakhir yaitu ada daerah Australis, di mana wilayah tipe ini itu ada di Pulau Papua dan juga pulau di sekitarnya. Daerah Australis ini didominasi oleh jenis tumbuhan yang berhabitat pohon dari suku Arausariaceae dan juga Myrtaceae. Kemudian ada fauna di Asiatis itu di wilayah Indonesia bagian barat. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dan juga ada di Jawa. Contoh-contoh fauna Asiatis ini ada orangutan di Kalimantan, ada badak berjula satu di Sumatera, ada harimau juga di Sumatera, ada badak di Jawa. Kemudian yang kedua yaitu fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini berada di wilayah Sulawesi dan juga wilayah Nusa Tenggara. Contoh faunanya itu yang ada di Kalimantan itu ada burung maleo, yang di Nusa Tenggara ada komodo dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada fauna tipe Australis, di mana menduduki di wilayah Papua dan juga di sekitarnya ada juga Kepulauan Arafura. Contoh untuk fauna Australis itu ada burung cendrawasih yang paling khas. Lanjut, untuk materi konservasi flora dan fauna di Indonesia, yaitu yang pertama ada kawasan suaka alam. Apa sih yang dimaksud dengan suaka alam ini? Siapa yang tahu? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke, suaka alam merupakan sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun yang ada di perairan. Contohnya yaitu ada cagar alam, ada suaka marga satwa, dan juga ada cagar biosfer. Cagar alam ini kawasan yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan juga ekosistem. Untuk suaka marga satwa ini dikhususkan untuk melindungi fauna. Kemudian yang cagar biosfer ini kawasan yang memang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kawasan pelestarian alam. Sebagai contoh ada taman nasional, ada taman hutan raya, ada taman wisata alam, ada kebun raya, dan juga kebun binatang. Untuk taman nasional ini kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan juga untuk rekreasi. Untuk taman hutan raya ini kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau hutan alami. Untuk taman wisata alam ini seperti kebun raya atau kebun binatang, ini kawasan untuk mengoleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan juga fauna. Untuk pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam, yang pertama itu ada tumbuhan, di mana tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai sumber pangan ya. Contohnya itu ada kentang sebagai sumber pangan
karbohidrat, ada padi dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sumber obat seperti temulawak, jahe itu ya. Kemudian ada sumber bahan industri, kemudian ada sumber bahan kerajinan seperti kayu dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemanfaatan hewan itu sebagai sumber protein, bahan baku industri, bahan kerajinan, penghasil pupuk. Nah, penghasil pupuk ini biasanya dari kotoran-kotoran hewan itu bisa kita jadikan pupuk alami ya. Oke, sebelum ke diskusi, Ibu akan memberikan ice breaking sebentar ya. Kalian boleh berdiri, Ibu minta tolong kalian berdiri ya. Iya, Bu. Aduh. Ya, gini ya, contohnya Ibu akan mencontohkan saya gini ya. Iya, Ibu Indah ngajak berantem Bu. Apa? Boleh berantem di depan sini sekalian ice breaking. Oke, jadi ice breakingnya itu gini ya. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya siap, paham, tahu. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Kayak gitu ya. Iya, Ibu. Lia boleh memberikan contoh Mbak Lia maju ke depan. Yuk, makan terus Bu dari tadi Bu. Ibunya nggak lihat. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Saya Tahu, paham, siap dan melakukan. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Saya tahu, paham, siap. Saya siap, paham, tahu. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Yeay. Asik. asik, sangat seru sekali, Bu. Oke, setelah ice breaking kalian pastinya udah seger dong. Mari kita lanjutkan ke diskusi ya. Iya, Ibu. Berikut diskusinya. Apa sih keuntungan Indonesia memiliki keragaman flora dan juga fauna? Siapa yang bisa menjawabnya? Ibu beri waktu beberapa menit untuk mendiskusikan ya. Iya, Bu. Nanti aku itu. Nah, udah ada yang bisa? Saya, Ibu. Baik, Lia silakan. Memenuhi kebutuhan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Tanah yang subur di Indonesia membuat beragam jenis sayur dan buah yang bisa tumbuh dengan hasil maksimal. Selain itu, keragaman hewan juga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti hewan-hewan ternak. Ya, betul sekali. Flora dan fauna di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan manusia ya, seperti tumbuhan bisa dijadikan sebagai pangan, hewan bisa dijadikan sebagai pemupuk, seperti itu ya. Iya, Bu. Lanjut, Ibu akan baik. Setelah kalian mendengarkan materi pada siang hari ini, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Apakah kalian merasa lebih memahami materi yang telah dipelajari? Ibu, Baik, Mbak Indah silakan. pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan, asyik dan seru sekali. Wah, sepertinya kalian antusias sekali ya pada pertemuan kali ini. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu ingin bertanya nih terkait materi hari ini.
Apakah ada hal yang masih membingungkan atau perlu ditinjau ulang? Cukup Sudah Ibu. ada, Bu. Sudah paham semua ya berarti ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Baik Lia, silahkan. Pembelajaran hari ini yaitu terdapat 3 tipe persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tipe asiatis, yang kedua tipe peralihan, yang ketiga australis. Untuk contoh konservasinya yaitu terdapat cagar alam, swaga marga satwa, dan tadi ada ini Bu, Raya Bogor. kebun raya Bogor. Ya betul, bagus sekali. Beri plus untuk Lia. Jadi betul, salah satu faktor penyebaran flora dan fauna di Indonesia itu salah satunya disebabkan adanya tata letak geologis, di mana Indonesia itu terletak pada 2 benua, yaitu benua Asia dan juga Australis. Oleh karena itu penyebaran flora dan fauna di Indonesia itu memiliki flora fauna yang sangat beragam, sehingga flora dan juga faunanya itu memiliki ciri khas masing-masing di wilayahnya. Oke, Ibu rasa sudah cukup pada pertemuan kali ini ya. Dan jangan lupa tetap lestarikan flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Oke, Ibu harap bahwa materi yang telah dipelajari pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan juga meningkatkan pemahaman kalian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jika ada pertanyaan tambahan ataupun sanggahan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Ibu. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Silakan Mbak Lia untuk memimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran materi flora dan juga fauna berikutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar dan juga menggapai masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.